إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, akhirnya dengan pertolongan Allah acara kita ini terselenggara, dan kita berharap kepada Allah perlindungannya dan pertolongannya untuk berlangsungnya acara ini sampai berakhir dengan baik dan tidak meninggalkan kesan yang buruk. Saya di sini memberitahu kepada kaum muslimin hadirin bahwa yang takut dengan acara ini banyak pihak, dan karena yang takut itu mempunyai akses politik dalam pemerintahan yang sekarang ini, maka pemerintah pun ikut takut dengan acara ini. Tetapi alhamdulillah acara ini ditakdirkan oleh Allah berlangsung di Yogyakarta. Ngarso dalem Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tidak sama keadaan beliau dengan gubernur-gubernur yang lainnya. Justru beliau termasuk yang memudahkan kita untuk membuat acara ini, dan husnudzon baik sangka dengan acara ini. Kita juga menyatakan terima kasih kepada Bapak Kapolda DIY yang memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap berlangsungnya acara ini dengan aman, tertib, dan damai. Dan itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Juga saya tidak bisa menyebutkan semuanya di sini, berbagai pihak kaum muslimin yang menyempatkan hadir di dalam acara ini, walaupun sudah mendapatkan penggembosan dari berbagai pihak, dari kiai-kiai penakut, kiai-kiai tengik yang maunya ingin memberi gambaran jelek tentang acara ini. Tapi alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan gerombolan preman yang mau merusak. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan gerombolan bandit yang memaksakan kehendak dengan pengrusakan, gertakan. Sorry, kita tidak serendah itu. Kita bukan anjing-anjing pencari dunia. Kita bukan jongos-jongos yang digaji oleh orang asing untuk membuat pengrusakan, gangguan keamanan di bumi Indonesia tercinta ini. Bukan itu tipe kita. Tetapi kita adalah mujahidin fi sabilillah yang siap tempur dengan siapapun, musuh-musuh negara dan bangsa, musuh-musuh rakyat, dengan kekuatan apapun, karena kita yakin kekuatan yang ditakut-takuti dengannya kaum muslimin itu dengan manuver-manuver politik atau melalui mass media, petentang-petentengnya para pengacau yang dilansir demikian gencarnya oleh mass media, itu semua kecil di hadapan kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita berpihak dengan Allah, semua itu kecil, tidak ada artinya. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, kalau di dalam acara ini ada penyusup yang ingin mengacaukan acara ini atau yang ingin menunggangi acara ini untuk dijadikan ajang pengrusakan Yogyakarta, maka saya, Ja'far Umar Talib, adalah orang terdepan untuk menghadang para bajingan bandit itu. Siapapun kamu. Hadirin, sunnah tuntunan Rasul kalau kagum kepada satu omongan itu dengan takbir Allahu Akbar. Bukan dengan tepuk tangan, maaf ya. Allah barik fikum. Ya, begitulah jiwa kita kaum muslimin. Rupanya penampilan kita yang ingin ketenangan negara dan bangsa ini difahami lain oleh bandit-bandit itu.
Ayo kita mengadakan perhitungan. Kalau memang kamu menganggap kita dengan penampilan ini adalah orang-orang yang lemah, ayo coba kita bertempur berlaga. Dan kita di pihak negara dan bangsa ini, membela negara dan bangsa ini dari kejahatan-kejahatan kamu. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, saya perlu memulai pidato saya ini dengan pernyataan seperti ini adalah untuk kita mengaji ya, dengan tenang dan jangan berhati ciut menghadapi berbagai spanduk-spanduk di luar yang mengesankan bahwa acara ini diadakan seolah-olah untuk dalam rangka memandu pertikaian atau kerusuhan di bumi Yogyakarta ini. Ya, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kenapa pidato ini saya memberi tema dengan tema yang rupanya dipahami sekali oleh para pengatur itu tadi. Jihad, panggilan jihad, membela saudara kita kaum muslimin di Maluku dan di tempat-tempat lain untuk menyiapkan mentalitas umat Islam yang siaga tempur. Kenapa kita memberi tema yang demikian ini? Sekaligus saya katakan di sini, ini adalah ultimatum dari kaum muslimin terhadap masih terus berlangsungnya upaya menjadikan negara dan bangsa ini bulan-bulanan kerusuhan, permusuhan, pertumpahan darah dari para musuh-musuh itu tadi, para jongos-jongos asing yang digaji untuk menjual belikan nasib bangsanya, nasib rakyatnya. Ultimatum bahwa kita tidak akan berpangku tangan dengan terus berlangsungnya perbuatan-perbuatan itu. Iya, karena hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, negara kaum muslimin yang dalam hal ini ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritasnya kaum muslimin. Apapun yang terjadi pada negara ini berarti tindakan yang langsung mengancam kemaslahatan kaum muslimin di Indonesia khususnya, atau bahkan di Asia, bahkan di dunia umumnya. Iya, negara ini didirikan oleh kaum muslimin dengan berbagai kekurangan yang ada. Negara ini tegak dengan 3 pokok, yaitu kaum muslimin sebagai pihak pertama dan utama, TNI Polri sebagai pihak kedua, dan pemerintah yang berwibawa sebagai pihak ketiga. Dengan hari-hari ini di
tiga komponen utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang dijadikan bulan-bulanan permusuhan. Para kaki tangan, para begundal-begundal, musuh-musuh bangsa dan negara ini. Iya. Maka peristiwa yang terjadi di Maluku adalah salah satu rentetan peristiwa yang bertujuan untuk meruntuhkan tiga komponen utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita di hari-hari yang seperti ini perlu mengingat kembali sunnatul jihad, disyariatkannya jihad yang diwajibkan atas kaum muslimin agar mereka dengan menjalankan ibadah yang tertinggi ini mereka mempunyai kewibawaan di hadapan musuh-musuhnya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, bahwa Amr bin Abasah menyatakan, qala rajulun, berkatalah seseorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Qala ayyuslima qalbuka lillahi azza wa jalla. Rasulullah menjawab, Islam itu ialah engkau menundukkan hatimu untuk Allah yang maha agung dan maha mulia. Wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Dan termasuk pengertian Islam ialah ketika kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Qala fa'ayyul islami afdal. Orang ini tanya lagi kepada Rasulullah, Islam mana yang paling utama ya Rasulullah kalau pengertian Islam itu seperti itu? Qala al-iman. Islam yang paling afdal itu ialah al-iman, beriman. Qala wa mal iman. Orang ini tanya, iman itu apa ya Rasulullah? Qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'di ba'dal maut. Iman itu ialah, kata Nabi, engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya dan kepada hari kebangkitan setelah mati. Qala fa'iyul imani afdal. Orang ini tanya lagi, iman mana yang paling utama ya Rasulullah? Qala al-hijrah. Iman yang paling utama ialah hijrah. Qala famal hijrah. Orang ini tanya lagi, hijrah itu apa ya Rasulullah? Qala antahjura su'a. Hijrah itu ialah engkau menjauhkan diri dari kejelekan. Qala fa'ayyul hijrati afdal. Orang ini tanya lagi, hijrah mana yang paling utama ya Rasulullah? Qala al-jihad. Hijrah yang paling utama ialah jihad. Qala wa mal jihad. Orang ini tanya lagi, jihad itu apa ya Rasulullah? Qala an tuqatilal kuffara idza laqaitahum. Ialah engkau memerangi orang-orang kafir apabila engkau berjumpa dengan mereka.
siapa orang kafir yang diperangi di dalam jihad ini. Maka diterangkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman bahwa dikatakan orang kafir yang diperangi dalam jihad itu ialah al-adu yang terang-terangan menyatakan perang permusuhan kepada kaum muslimin. Terang-terangan secara zahir menyatakan perang terhadap kaum muslimin. Kemudian ditanya pula Rasulullah, "Ayyul jihadi afdal?" Jihad mana yang lebih utama ya Rasulullah? Qala man akhara jawadahu wa uhriqa damuh. Jihad yang paling utama ialah orang yang mengeluarkan hartanya dan mengalirkan darahnya. Jihad dengan harta dan dengan jiwa. Ini yang paling utama daripada jihad. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ketika diterangkan demikian oleh Rasulullah SAW, maka ini artinya kita dididik oleh agama ini untuk mengenal siapa kawan, siapa lawan. Yang diberitakan di dalam hadis ini, musuh kita ialah orang-orang kafir yang menyatakan permusuhan perang-perangan. Iya. Orang syariah dibagi tiga. Pertama kafir harbi. Kafir yang terang-terangan menyatakan perang terhadap kaum muslimin semata-mata karena Islamnya. Ini kafir harbi, disikapi sebagai musuh oleh kaum muslimin dan harus disikapi sebagai musuh. Bahkan bila ada dari kaum muslimin yang membela kafir-kafir semacam ini, harus pula disikapi sebagai musuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua kafir zimmi. Kafir dalam pengertian sebagai orang non-muslim yang menjadi warga negara muslimin dengan baik. Dia mentaati peraturan-peraturan, mentaati hukum dengan baik, menghargai kaum muslimin, bermasyarakat dengan baik dengan kaum muslimin. Maka kafir zimmi ini mempunyai hak dan kewajiban di dalam negara Islam sebagaimana hak dan kewajiban yang dipunyai oleh kaum muslimin. Dan yang ketiga kafir mu'ahad. Orang kafir dalam artian non-muslim yang dia adalah dari warga negara kafir, yang negara kafir ini mempunyai hubungan perjanjian persahabatan dengan negara Islam, sehingga ketika dia masuk ke wilayah negara Islam mendapatkan perlindungan keamanan dan perlindungan jaminan-jaminan untuk hidup tentram dan damai di negara atau di wilayah negara Islam. Ini juga harus manusia yang mempunyai hak-hak sebagai manusia dan dijaga kemanusiaannya, hak-hak dia sebagai manusia. Maka hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita dengan Islam ini disuruh bermusuhan dengan cara beradab sopan santun, bukan dengan cara bandit-bandit itu. Bukan dengan cara para provokator, para pengaco itu. Bukan dengan cara-cara PKI.
bukan dengan cara-cara para jongos negara-negara asing atau pihak asing yang berkepentingan dengan hancurnya Republik Indonesia ini. Iya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman menerangkan tentang al-jihad itu. Beliau mengatakan al-jihadu salatun. Jihad itu ada 3 bagian. Jihadu biyadin, wa jihadu bilisanin, wa jihadu biqalbin. Jihad dengan tangan, jihad dengan lisan, jihad dengan hati. Jihad itu ada 3. Wa awwalu ma yaghlibu alaihi jihadul yad. Maka yang paling utama dari 3 jenis jihad ini ialah jihad dengan tangan. Summa jihadul lisan. Kemudian tingkat kedua ialah jihad dengan lisan, yaitu dengan memberikan nasihat, peringatan kepada para musuh itu. Wa idza kana al-qalbu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran unkussa wa ja'ala a'lahu asfalah. Kata Sayyidina Ali, apabila hati seorang muslim itu tidak kenal apa itu kebaikan, tidak kenal apa itu kemungkaran, maka hati yang demikian ini, yang tidak merasa benci kepada kemungkaran, ia adalah hati yang dibalik oleh Allah, sehingga yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, berpikirnya terbungkir balik dan rancu dalam menyikapi permasalahan. Musuhnya digandeng menjadi sahabat karibnya, sedangkan saudaranya diperlakukan, dilecehkan sebagai musuhnya. Ini hati yang mati, hati yang buta, yang tidak bisa melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, maka dinukil pula oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Beliau menerangkan, menukilkan beberapa riwayat dari para sahabat Nabi tentang pengertian jihad itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan jihad itu ialah istifraghut thaqah fi, menghabiskan segala kemampuan, menumpahkan segala kemampuan di dalam menjalankan amalan ibadah itu. Wa alla yakhafa billahi laumata la'im, dan tidak takut cercaan si pencerca ketika menjalankan amalan itu. Tidak takut dari para preman-preman, tidak takut dari para teroris. Ya, maka seorang mujahid mempunyai prinsip-prinsip yang jelas, tidak jadi kecil nyalinya ketika digeruduk oleh para preman-preman banteng, tidak menjadi kecil nyalinya ketika digeruduk oleh para preman-preman Paluarit, ketika menyatakan prinsipnya di hadapan umat. Ini mujahid, mentalitas mujahid itu demikian. Sayang disayang, para politikus kita ini mentalitasnya mentalitas bebek.
ketika di atas mimbar berapi-api sampai keluar asapnya kalau bicara. Tetapi begitu digertak sedikit saja sama para banteng-banteng gendut, keok, dan masuk kota dan berbalik 180 derajat. Semula mengadakan tablik akbar, aksi sejuta umat berapi-api. Tiba-tiba ketika digertak begitu sama para preman, berbalik bahkan menyerukan supaya jangan ada pengerahan massa. Dasar tempe. Hah. Ya? Kamu kagum sama politikus kayak gini? Ya enggak kan? Ya, tempe itu diinjek-injek terus dimakan begitu ya. Mentalitas budak. Ini yang bakal menjual belikan nasib umat orang-orang yang kayak gini nih. Kalau kamu sebelum berbicara, berpikirlah tentang resiko bicara kamu dan siapkan mentalmu untuk menghadapi resiko itu dalam membela prinsipmu. Jangan asal bunyi sama kamu dengan pelawak-pelawak itu. Ya, sama dengan miing dan sejenisnya. Ya, melawak terus nggak sengaja diprotes, minta maaf. Jangan begitu. Mujahid la yakhafu lawmata laim. Ini dadaku. Mana dadamu? Itu mujahid. Ya. Disebutkan pula oleh Mufassir rahimahullah tentang pengertian jihad itu. I'lamu lillahi haqqa ilmih wa'buduhu haqqa ibadatih. Pahamilah tentang Allah ini dengan sebenar-benar pemahaman, dengan sesungguh-sungguh keseriusan, dan beribadahlah kamu kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya semangat beribadah. Nah, semangat untuk kenal Allah dengan sepenuh, dengan senyap, dan semangat beribadah kepada Allah dengan sepenuh daya upaya dia persembahkan kepada Allah. Ini mental mujahid pula. Dia dalam posisi berlezat-lezat dengan iman karena cinta kepada Allah, karena kenal kepada Allah, dan dia menumpahkan segala hidupnya untuk Allah. Yang kayak gini ini yang bakal bisa berjihad. Adapun yang hanya teriak-teriak jihad-jihad, kemudian digertak masuk lubang semut, jangan harap orang yang kayak gini ini bakal bisa jihad. Jangankan membela agamanya, membela dirinya tidak bisa, apalagi mau membela agamanya. Ya. Kemudian diterangkan pula pengertian jihad itu oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama dari tabi'in, yakni muridnya para sahabat. Beliau rahimahullah menyatakan jihad itu apa pengertiannya? Wa mujahadatun nafsi wal hawa. Nih, semakin melengkapi pengertian jihad. Jihad itu ialah memerangi hawa nafsu,
memerangi kepentingan-kepentingan pribadi, dan tidak mempunyai muatan-muatan kepentingan duniawi sama sekali. Semata-mata memang mempersembahkan apa yang dia punya, apa yang dia semata. Bukan untuk mencapai ambisi politik tertentu. Bukan untuk mencapai kepentingan duniawi. Tetapi semata-mata untuk Allah. Ini mentalitas mujahid. Maka mentalitas mujahid itu ialah ketika seorang telah belajar mengenal Allah, kemudian karena mengenalnya dia mencintainya, kemudian ketika mencintainya dia menjadikan ukuran utama dia dalam hidup itu asal diridhoi Allah. Adapun omongan manusia cuek bebek, tidak peduli. Silakan ngomong sampai bobokan. Saya tahu laumatan lain. Dan betul-betul mujahid itu mempersembahkan apa yang dia punya itu hanya untuk Allah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kaum muslimin yang saya cintai, iya, itulah mujahid yang kita sebagai kaum muslimin dengan agama ini berbimbing untuk mempunyai mentalitas seperti itu. Maka ketika seorang muslim mempunyai mentalitas seperti ini, jangankan bertatap muka dengan seorang muslim ini, para musuh-musuhnya jangankan bertatap muka atau bertatap panjang, sebulan sebelum datang ke lokasi pertempuran sudah lari tunggang langgang, terkencing-kencing. Musuh-musuh itu ketika seorang muslim mempunyai mentalitas mujahid seperti ini, dia sangat berwibawa di hadapan musuh-musuhnya dan tidak punya nyali untuk petentang-petenteng di hadapan dia. Tetapi musuh-musuhnya itu akan dipaksa untuk meninggalkan segala mental-mental binatang. Musuh-musuhnya itu dipaksa untuk menghormati sesama manusia dan hidup dalam keadaan damai. Tidak ada pihak yang dirugikan, semuanya aman tentram. Subhanallah, sebobrok-bobroknya kaum muslimin. Tetapi ketika kaum muslimin itu sebagai pihak mayoritas di satu negara atau satu wilayah, maka kelompok minoritas akan dalam posisi terayomi, hidup damai tentram, tidak ada yang dirugikan. Tetapi bila kaum muslimin di satu negara sebagai pihak minoritas, maka kita dapati kenyataan di Filipina atau di mana saja pun ternyata program atau master plan permusuhan makar terhadap kaum muslimin itu sekarang telah dipertontonkan di hadapan kita di Indonesia, yang kemarin masih kita dengar teriakan-teriakan protes adanya kristenisasi kaum muslimin, pemurtadan kaum muslimin, dan kaum muslimin ke gereja-gereja dengan supermi, dengan beras. Tetapi sekarang bukan saja
permusuhan itu dalam bentuk supermi dan berat, tetapi penyembelihan kaum muslimin di wilayah-wilayah yang mereka itu minoritas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang baru saja lewat di Timur Timur menyayat hati kita. Kaum muslimin digunakan sedemikian rupa ketika mereka minoritas di sana. Apa yang terjadi di Kupang sangat menghinakan kita dan saudara-saudara kita di sana dijadikan sasaran kebencian mereka. Dan sekarang yang mendapatkan giliran ialah gugusan Kepulauan Maluku, pembantaian di sana. Bahkan anehnya di wilayah yang kaum muslimin mayoritas, kiai-kiainya dibantai dengan alasan isu dukun santet. 500 korban terbunuh oleh gerakan pembunuhan berencana yang rapih itu terorganisir. Subhanallah. Ketika terjadi pembunuhan itu di wilayah-wilayah tersebut, apa tindakan para kiai-kiai itu? Rame-rame ngadakan istighotsah akbar. Sementara terjadi pembunuhan itu di wilayah-wilayah tersebut, apa tindakan para kiai-kiai itu? Rame-rame ngadakan istighotsah akbar. Sementara para ninja terus beroperasi untuk nyembelih yang lainnya. Muslimin, kalau yang saya sebutkan dalam mukadimah tadi, 3 komponen berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini hancur atau terkoyak-koyak, maka kalian dalam posisi sebagai anak ayam tidak ada yang kehilangan induk, tidak ada lagi yang melindungi kalian. Dan pada saat itu mestinya kalian sendiri yang harus melindungi diri kalian. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, ketika pemerintah dibelenggu untuk melindungi kaum muslimin, ketika TNI Polri dibelenggu di peta komplit sedemikian rupa untuk dalam posisi selalu serba salah dalam melindungi berbagai korban-korban kejahatan itu, apa yang terjadi? Negara hukum jadi negara preman. Yang berlaku bukan hukum tetapi premanisme. Yang terjadi pengadilan preman di jalan-jalan, yang terjadi hakim-hakim preman. Ini ketika pemerintah kewibawaan dan sekarang upaya sistematis berencana yang rapih untuk membuat TNI Polri sebagai aparat keamanan dan ketertiban dibikin pula sedemikian rupa untuk terbelenggu dengan berbagai isu pelanggaran HAM. Yang mengeluarkan isu pelanggaran HAM adalah bajingan HAM. Ini apa ini? Ini apa ini? Yang mengelola, yang menjadi KPP HAM atau komisi-komisi HAM
adalah para bandit-bandit yang ingin menjual belikan nasib rakyat dan bangsa ini. Aneh. Begitulah. Dibikin sedemikian untuk jangan bertindak. Dibikin serba salah. Isu pelanggaran HAM, isu kudeta, isu ini kalau ada kerusuhan, pelanggarnya atau yang pecundangnya itu ialah dari TNI Polri atau dulu ABRI. Kalau ada berbagai fitnah, itu terus sedemikian rupa sampai betul-betul seperti orang yang dibantu kaki dan tangannya terus dilemparkan ke laut dan itu berenang menyelamatkan diri. Gimana itu? Dibikin berhenti, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau sudah demikian, yang menggantikan posisi TNI Polri siapa? Satgas preman, partai-partai preman yang mengatasnamakan demokrasi tetapi demokrasi preman. Itu yang menggantikan posisi TNI Polri. Maka hadirin, demikian pula kurang lebih dalam peristiwa G30S TKI dulu. ABRI dipecah belah demikian rupa. Kemudian pemerintah dijadikan bulan-bulanan oleh TKI, oleh orang PKI di dalam pemerintah itu. Ya, umat Islam disembelih. Ya, nah, ketika Allah menghendaki untuk menyelamatkan kaum muslimin, Allah takdirkan ABRI dengan umat Islam bersatu padu, kemudian menghadapi bahaya komunis, dan kemudian yang semula menjadi bahaya konkret, akhirnya konkret dijatuhkan dengan persatuan itu menjadi bahaya laten. Setelah berlangsung sekian lama, sekarang bangkit lagi menjadi bahaya konkret yang kemarin sebagai bahaya laten. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang dijadikan sasaran tembak ialah kaum muslimin. Bahkan diupayakan sekarang kaum muslimin beradu, berhadap-hadapan dengan TNI Polri. Diisukan sedemikian rupa rumor-rumor yang mengerikan tentang kegiatan kaum muslimin, supaya nanti kaum muslimin berhadapan dengan pihak keamanan, aparat keamanan. Kalau terjadi korban nanti aparat keamanan menembak. Diisukan sedemikian perusuh itu. Dalam 1000 bahasa. Ya. Kemudian seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang dalam orbit mereka, dalam peristiwa Semanggi atau dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya, segera mereka pun teriak sejadi-jadinya. Ini adalah sebagai tindakan represif dari ABRI. Ini adalah melanggar hak asasi manusia. Ini adalah dan sebagainya dan sebagainya. Maklum mental jongos. Walaupun mahasiswa yang teriak begitu, jongos mentalnya, tidak punya akal, tidak bisa berkata dengan rasional sama sekali omongannya. Ya, kali omongan. Begitu hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, gerakan penghancuran negara dan bangsa ini berlangsung. Bahkan
yang saya sedih, gerakan penghancuran negara dan bangsa ini kok munculnya itu alibi-alibi yang menunjukkan di Indonesia sedang ditumbuhkan model Gorbachev di Soviet. Gerakan desintegrasi Soviet dipimpin oleh Presiden Gorbachev. Nanti kalau sudah Soviet hancur, maka berakhirlah perang dingin Timur Barat. Nah, kalau sudah begitu, musuh satu-satunya setelah perang dingin ialah umat Islam. Begitulah program Zionisme internasional, dan ini terbukti setelah berakhir perang dingin nasional, dan ini terbukti yang pertama menjadi korban ialah kaum muslimin di wilayah Balkan. Pembantaian di sana sampai hari ini berlangsung. Saya khawatir dan saya sedih resah. Di Indonesia ini kelihatannya sedang berlangsung gerakan desintegrasi Indonesia, bangsa Indonesia yang dipimpin langsung oleh elit-elit politiknya, para jongos-jongos asing, para begundal-begundal asing. Iya, dengan alasan demokrasi, dengan alasan kemanusiaan, berbagai teriakan untuk menyatakan berdiri sendiri wilayah-wilayah Indonesia itu didukung bahkan dari pusat. Irian Jaya, ketika di sana ada teriakan Papua Merdeka, ya sudah diganti Irian Jaya menjadi Papua. Silakan itu ajar lagi menyayat kaum muslimin, karena Irian itu mengandung berbau bangsa Arab. Ya. Kenapa kamu benci kepada bangsa Arab? Bahasa Al-Quran, bahasa Nabi. Kenapa kamu benci kepadanya? Nasionalis model apa yang kamu punyai? Begitulah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita perlu mengingatkan semua pihak. Kaum muslimin harus dalam situasi yang demikian menyadari bahwa mereka adalah sasaran bidik gerakan penghancuran negara. Hadirin sekalian, dan pada giliran berikutnya nanti penyembelihan mereka. Iya. Ya. Dan terus berlangsung demikian sementara kaum muslimin dipimpin oleh para tokoh-tokoh yang mentalitasnya tempe. Mentalitas tempe seperti itu. Tidak ada nyali sama sekali menghadapi gertakan-gertakan itu. Sampai kapan demikian? Wahai kaum muslimin, kalian telah disyariatkan oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah. Kalian disyariatkan untuk membela saudara-saudara kalian, membela kehormatan kalian, membela negara dan bangsa kalian. Kenapa kalian dengan ini? Bahkan Rasulullah SAW menerangkan, mengingatkan kepada kaum muslimin tentang bahaya apabila mereka meninggalkan jihad. Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi,
Allahu Akbar. Apabila kalian berjual beli, sibuk dengan berjual beli dengan cara riba, dagangnya dengan cara haram. Apabila kalian sudah tidak mempertimbangkan dalam perdagangan kalian, kegiatan ekonomi kalian tidak lagi mempertimbangkan halal haram. Kemudian kalian sibuk dengan pertanian. Kemudian kalian sibuk dengan itu semua sehingga kalian meninggalkan al-jihad, maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya ialah sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Akibat kalian meninggalkan jihad, tidak mempunyai harga diri, diinjak-injak oleh kekuatan kufar, oleh asing, kaki tangan asing. Bahkan Rasulullah mengatakan la yanzi'uhu ila dinikum. Sungguh Allah tidak akan mencabut kehinaan yang ditimpakan kepada kalian itu, kecuali kalau kalian mau kembali berjihad lagi, membela kehormatan kalian, membela kepentingan kalian. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, al-jihad ini klop dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin. Prinsip Islam rahmatan lil alamin, menebarkan kasih bagi segenap makhluk. Dan ternyata bila kaum muslimin bangkit semangat jihadnya, musuh-musuh, provokator, maling-maling, rampok-rampok, bandit-bandit, semuanya akan tunduk kepada hukum yang sesungguhnya menuntun kita untuk berbuat atau hidup damai. Tetapi kalau kaum muslimin lembek, tapi tidak punya nyali, diinjek-injek kehormatannya, ditendang seperti bola kesana kemari, sementara yang belum kebagian tendangan yaitu kan gue. Kalau gue ya biarin aja, kita damai-damai saja. Tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan ketika saudaranya diperkosa di jalan-jalan. Tidak punya kecemburuan ketika saudaranya dihinakan, dibunuh, dan dijadikan lebih rendah dari binatang. Maka musuh pun akan semena-mena. Dan premanisme akan tumbuh subur. Negara dipimpin oleh para bandit yang mangsa yang memberikan gertakan-gertakan. Saya nggak dikasih jabatan ini, atur revolusi atau mati, pilih mega atau revolusi. Padahal sopo itu mega itu dibikin sedemikian rupa seolah-olah sebagai Ratu Abel, itu tidak terpilih. 30 miliar lebih kerugian bangsa dan negara ini akibat kerusuhan para bandit ini. Inilah yang saya katakan tadi,
bila kaum muslimin tidak punya nyali untuk berjihad, membela kehormatannya, dipermainkan oleh para bandit itu, oleh para preman-preman itu, demi untuk memaksakan kehendaknya. Hadirin, kalau masalah mati, kamu tinggal di kamar yang paling mewah, dikelilingi oleh para dokter ahli, dan dengan makanan yang super gizi, dan dengan suasana yang steril penuh. Kalau sudah waktunya mati, mati. Kenapa kok sedemikian ngapa diancam itu oleh para preman-preman ini? Sehingga umatnya pun begitu terombang-ambing, tidak mempunyai kepribadian dan tidak mempunyai kewibawaan sedikit pun. Iya. Nah, sekarang ini terbukti apa-apa yang kita peringatkan sebelum reformasi Taikutin, sekarang ini terbukti apa-apa yang kita telah peringatkan sebelum penerapan demokrasi bandit ini sekarang terbukti. Kita mengingatkan dalam tablik akbar yang lalu, wahai kaum muslimin, demokratisme itu adalah bid'ah, bukan budaya Islam. Budaya Islam, demokratisme itu adalah pintu yang lebar untuk memungkinkan para bandit, para bajingan untuk meraih akses politik di dalam pemerintahan atau militer. Sekarang terbukti. Manusia brengsek yang hanya cengeng-cengeng tok, rakyatnya dibunuh oleh para perusuh, tindakannya berlibur ke Hong Kong. Inikah pemimpin yang kalian perjuangkan, wahai para bandit? Inikah pemimpin yang kalian perjuangkan, wahai para preman? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh datang mengatasi problem Maluku, datang ngelencer, sengengas ke sana ke sini, dan setelah itu pulang, silahkan rakyat Maluku menyelesaikan urusannya sendiri. Goodbye. Ini kalian perjuangkan, ini kan suara rakyat goblok. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini mungkin terjadi kalau demokratisme itu diterapkan. Ya? Dan padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, idza wussidal amru ila ghairi ahli tanpa berisah. Bila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, kehancurannya. Orang goblok dinaikkan melalui demokratisme dengan apa yang dikatakan suara rakyat, dengan apa yang dikatakan aspirasi rakyat, kemudian terjadi apa yang terjadi. Rasulullah SAW mengingatkan pula kaum muslimin yang masih belum terbangkitkan semangat jihad membela kehormatannya. Beliau bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin min an-nifaq." Barang siapa yang mati dalam keadaan belum pernah berperang membela agamanya,
walam yuhaddits nafsahu bil ghadab, dan sama sekali tidak terbetik di dalam jiwanya keinginan untuk berperang. Kata Nabi, orang yang demikian ini, kata Nabi, matinya itu di atas salah satu cabang daripada kemunafikan. Nauzubillah, su'il khatimah, mati yang jelek. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, acara ini adalah untuk mengingatkan kaum muslimin supaya mempunyai kesiapan tempur, siaga tempur, pembela saudaranya, dan bahkan membela agamanya, dan terakhir membela kehormatannya dari para musuh-musuh negara dan bangsa ini. Demikian tinggi kedudukannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-jihadu dzarwatu sanamil Islam. Jihad itu puncak yang tertinggi daripada Islam, amalan yang tertinggi. Iya, keutamaan yang demikian tinggi. Tetapi ketika kaum muslimin menyaksikan amalan jihad yang demikian tinggi dilecehkan, amalan jihad yang demikian mulia direndahkan, kaum muslimin dalam keadaan seolah-olah tak berdaya. Maka yang saya katakan siaga tempur, kita meminta umat Islam mempunyai kesiagaan tempur, bukan kesiagaan tempur untuk melempari gedung-gedung di Jogja sini, bukan musuhmu itu, bukan untuk membuat pembakaran di Jawa ini. Rumah orang-orang nggak peduli, yang penting dia non-muslim dibakar, diperkosa atau apa. Bukan itu siaga tempur itu, bukan musuh. Kalau kamu mau cari musuh, ayo sama saya berangkat ke tempatnya musuh sana, di Maluku sana. Kita datang ke sana kepada kaum muslimin. Kita menyatakan bahwa kita ini saudara mereka. Dan saya tidak peduli, kalaupun Anda tidak berhasrat untuk berangkat ke sana, biar saya sendiri berangkat ke sana. Kaum muslimin, kalau Anda dalam kesempatan ini tidak menunjukkan harga diri Anda, jangan Anda berharapkan aparat keamanan. Aparat keamanan sudah demikian lemah sebagaimana yang sudah saya terangkan. Dengan berbagai peluru yang dilemparkan seperti lasso, yang dilemparkan kepada mereka, dicegat dengan berbagai isu-isu. Kemudian Anda salah, kamu aparat tidak bertindak tegas, aparat begini, aparat begitu. Sementara yang teriak-teriak itu tadi duduk di rumah minum kopi di depan TV. La haula wala quwwata illa billah. Siapa kamu ini? Hei, kenapa kamu di sini? Sudah kita berhusnuzon kepada pemerintah. Kita memberikan waktu 1 tahun lebih agar kaum muslimin di sana dibela, dan fungsi daripada pemerintah itu yang dituntut oleh syariah ini ialah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, innamal imamu sunnah.
yuqatal min wara'ih wa yattaqi bih. Fa in amara bi taqwallahi azza wa jalla wa adala kana lahu bidzalika ajr. Wa iya'mur bi ghairihi kana alaihi minhu. Hanyalah yang dikatakan penguasa itu, fungsinya kata Nabi adalah seperti tameng yang dipakai ini dari serangan musuh dalam pertempuran. Itu fungsinya imam, penguasa. Iya, kata Nabi, maka kalau penguasa yang fungsinya mengayomi rakyat tanpa pandang bulu, tanpa memilih agama, tanpa memilih suku, kalau berfungsi itu demikian, maka kata Nabi, bila pemerintah itu memerintahkan rakyatnya bertakwa kepada Allah dan berbuat adil, maka dia akan mendapatkan pahala yang demikian besar. Tetapi apabila dia memerintahkan kepada selain ketakwaan, maka atasnya dosa besar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, beliau menyatakan al-imamu sunnatun ay kastasri li'annahu yamna'ul aduwa min adal muslimin wa yamna'un nasa ba'dhum min ba'd wa yuhmi baydatal islam wa yattaqihi an-nasu wa yakhafuna khatwatah. Itu fungsi imam, penguasa. Kata Al-Imam An-Nawawi, maksud imam itu adalah fungsinya seperti tameng, ialah kata Imam Nawawi seperti satar penutup. Yang dengan penguasa yang fungsinya seperti ini, maka penguasa itu akan bisa menolak atau mencegah musuh untuk mengganggunya di kaum muslimin. Coba. Fungsinya penguasa ialah mencegah musuh untuk menyakiti kaum muslimin. Dan imam penguasa itu dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ialah mencegah adanya sesama rakyat itu saling menyakiti, saling mengganggu. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi, penguasa itu fungsinya ialah untuk menjaga wilayah kaum muslimin, negara kaum muslimin, sehingga orang pun takut kepadanya karena kewibawaannya itu dan takut kepada hukumnya. Itu penguasa. Kita berharap pemerintah dalam mengatasi problem kaum muslimin ini sedemikian rupa menegakkan kewibawaannya. Dan setelah berlangsung 1 tahun, ternyata kita melek. Kita sekarang mendapati bahwa mereka kaum muslimin tidak mempunyai pelindung. Kaum muslimin tidak lagi tidak. Maka pada hari ini saya proklamasikan resolusi jihad untuk membela kaum muslimin. Jangan macam-macam kamu wahai muslimin. Kamu kalau memang ingin bukti, ayo kita perhitungkan. Tapi kaum muslimin itu bukan mentalitasnya seperti binatang, seperti kamu wahai musuh-musuh Islam. Kalau kamu wahai binatang bertubuh manusia, bila mentang-mentang berkuasa kamu akan bengis seperti binatang buas, bahkan lebih buas lagi. Tetapi kalau kaum muslimin
Walaupun mereka menyatakan perang, mereka menyatakan jihad terhadap musuh-musuh bangsa dan negara, tetapi mereka tetap dalam keadilan. Diajari oleh agama ini siapa musuhmu, siapa yang bukan pihak yang kamu harus ganggu, siapa yang harus kamu beri keamanannya. Emosinya kaum muslimin dibimbing dengan ilmu, tidak ngawur, tidak kayak banteng ketaton. Soalnya aja kita bukan seperti itu. Kaum muslimin itu emosinya dalam bimbingan ilmu agama. Kaum muslimin itu marah dalam rangka ibadah. Memang vulgar kata-kata ini, tapi terserah Anda. Terserah Anda. Memang demikian tegas kata-kata ini, tapi ini memang prinsip yang diajarkan oleh agama ini. Ya, kaum muslimin tidak seperti orang yang kami cinta damai. Kami tidak ingin juga kacau. Padahal hatinya penuh dengan makar, penuh dengan kebencian, menanti kesempatan untuk mengacau Yogyakarta. Hei kamu yang berteriak damai, damai, damai. Jangan mentang-mentang dulu ya. Gue juga bisa bertindak seperti lu. Kata orang campuran Jakarta Jawa, jangan gitu kok dong. Ya, kita tidak bisa. Tapi kita tidak melakukannya bukan karena tidak bisa, kan? Kita tidak melakukannya karena dilarang oleh agama kita. Dilarang berbuat zalim. Walaupun terhadap orang-orang yang menyimpan kebencian kepada kaum muslimin. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah orang Yahudi dan Nasara akan meridai kamu, menyenangi kamu, kecuali sehingga kalian mau masuk kepada agama mereka. Kami tahu isi hatimu, karena Allah yang maha tahu isi hatimu, beritahu kami. Ya, tetapi hukum agama kami menyatakan tidak boleh kita walaupun kepada orang yang hatinya ada kebencian kepada kaum muslimin. Yang kita boleh bertindak ketika kebencian di dalam hatinya itu dinyatakan dalam bentuk tindakan nyata. Barulah di situ kita membuat perhitungan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Bahkan ketika Ramadan kemarin, saya juga membuat pernyataan. Dan mass media tidak ada yang memuat, kecuali Jogja Pos, bahwa kalau sampai akhir Syawal pemerintah tidak memfungsikan diri membela kaum, mencegah pembantaian kaum muslimin di Maluku, kami akan bertindak. Allah. Saya haus ya. Kalau sampai akhir Syawal yang dalam perhitungan pencegahan kerusuhan itu
dalam tempo tambahan waktu 1 bulan, padahal sudah berlangsung 1 tahun. Tidak, pemerintah menghentikan dirinya. Terus saja TNI Polri ditahan-tahan dengan waktu kamu. Berarti memang kami umat Islam harus bertindak mengurusi diri kita sendiri dengan cara yang adil. Walaupun umat Islam mempunyai kekuatan apapun, tidak mungkin umat Islam bertindak zalim dan kita bertindak kepada musuh yang sudah kita ketahui orang-orangnya, dan mereka dalam posisi dilindungi oleh berbagai komisi-komisi hak asasi manusia dunia atau organisasi-organisasi dunia atau sistem tank pasar Amerika Serikat atau oleh para bandit-bandit internasional. Walaupun kami tahu kamu dalam posisi dilindungi, wahai bandit-bandit, kami akan membuat perhitungan kepada kamu. Dan kami harus terjun dan malu terjun. Dan dalam kesempatan ini kita mohon kepada pihak TNI Polri agar jangan menghalangi kami membela saudara kami. Kami mohon janganlah mau Anda dikondisikan untuk bertabrakan dengan kaum muslimin di medan tempur lautan maupun daratan. Itulah yang sesungguhnya kita inginkan. Dengan kita baru membuat acara ini sekarang, orang-orang bilang kok kayaknya terlambat. Tidak terlambat. Kami mempunyai perhitungan waktu itu dengan ilmu syariah. Ya. Kami berkonsultasi dengan para ulama. Kami berkonsultasi dengan pemerintah. Kami berkonsultasi dengan sipil dan kami berkonsultasi dengan militer semua. Sebab untuk mengambil satu keputusan kami harus matang. Ya, maka kita yakin TNI Polri itu didirikan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Maka kita yakin TNI Polri tidak akan mengambil posisi berhadapan dengan kaum muslimin ketika kaum muslimin bangkit untuk membela saudaranya di Maluku. Ternyata sampai hari ini terus berjatuhan saudara-saudara kita kaum muslimin di Maluku, di Ambon ataupun di Halmahera ataupun di Maluku Utara dan sebagainya. Dan pembunuhan berencana yang terus berlangsung di Aceh. Saudara-saudara kita kaum muslimin dibunuh, tetapi dengan model atau dengan paket makar yang lebih rapi daripada di Maluku. Sehingga tampilnya ialah seolah-olah pertikaian antara GAM dengan TNI Polri. Padahal la wallahi yang terjadi di sana adalah pembantaian kaum muslimin secara sistematis dengan berencana dan rapi, yang juga dilakukan oleh para jomos-jomos barat, bayaran-bayaran barat, dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pembela
aspirasi dan suara rakyat Aceh menamakan dirinya GAM atau sejenisnya. Tetapi prinsip yang diterapkan ialah memusuhi kaum muslimin semata-mata dengan alasan orang non-Aceh. Ini tidak masuk akal. Kalau yang demikian ini dikatakan gerakan muslimin. Dan sekali lagi, yang demikian ini terjadi di mata-matanya para tokoh-tokoh HAM itu. Dan yang disalahkan bukan GAM atau bukan kelompok-kelompok gelap itu dalam membunuh rakyat. Sekali lagi kepada TNI Polri. Memang demikian, kita komplis demikian lupa untuk tidak bisa bergerak. Dan kalau bisa ditabrakkan kepada umat itu. Ya, jadi hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ini bukan orasi politik yang setelah pidato selesai nggak ada tindak lanjut. Mari siapa yang memang bersedia berangkat jihad, saya ajak bareng sama saya, dan kita utamakan memang membela saudara-saudara kita dengan memberikan kepada mereka ilmu agama dan sekaligus pembelaan fisik, sehingga dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan dan ketentraman kepada saudara-saudara kita ini. Allah menyatakan faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Dan berperanglah kamu di jalan Allah. Allah tidak membebani kecuali dirimu sendiri. Jangan cari siapa yang bertugas. Bangkitkanlah kaum mukminin untuk berperang di jalan Allah, membela agamanya. Semoga dengan bangkitnya kaum muslimin berperang membela agamanya, membela saudaranya itu, Allah menahan gerakannya orang-orang kafir yang melakukan permusuhan atau perang fisik terhadap kaum muslimin itu. Kalau kamu takut dengan kekuatan orang kafir itu yang telah diopinikan kepada kamu oleh mass media mereka, sehingga kamu ngeri dengan kekuatan mereka, Allah katakan wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Allah lebih kuat, dan Allah lebih jitu dalam membalas segala macam mereka. Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin, tidak ada harapan dalam agama kita ini untuk kecil hati, untuk kemudian berputus asa, tidak bisa berbuat apa-apa, terus kemudian terserahlah, terjadilah apa yang terjadi. Tidak ada alasan. Harus kita mengimani Allahu Akbar, mengimani Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan fa'amma idza arada al-adu al-hujum 'ala al-muslimin fa'innahu yasiru daf'uhu wajiban 'ala al-maqsudin kullihim. Apabila musuh
berencana, masih baru berencana untuk menyerang kaum muslimin, maka menghadapi rencana musuh ini, kata Syekh, wajib atas kaum muslimin yang sedang dijadikan sasaran serangan mereka itu untuk membela diri. Wajib atas semuanya tidak terkecuali. Adapun kaum muslimin yang ada di wilayah selain wilayah sasaran tempur mereka itu, dia juga dikatakan oleh Syekh, wajib atas mereka itu untuk juga membela kaum muslimin yang ada di wilayah yang berbahaya ini. Ya, wajib ain atas kaum muslimin yang ada di wilayah yang sedang dijadikan ajang atau dididik oleh musuh-musuh itu, wajib ain atas mereka, wajib atas setiap individu-individunya untuk membela diri, mengangkat senjata, dan wajib ain juga atas kaum muslimin yang ada di wilayah-wilayah lain yang belum dapat giliran untuk diserang itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kata Syekh, dalil beliau, wa in istamsarukum fid dini fa'alaikum an-nasr illa ala qawmin baini fa'alaikum an-nasr. Dalil pernyataan Syekh itu ialah firman Allah yang artinya, apabila mereka minta tolong kepada kalian, apabila saudara-saudara kalian minta tolong kepada kalian untuk membela mereka dalam agama ini, maka wajib atas kalian untuk menolong saudara kalian yang minta tolong itu tadi. Kecuali, kata Allah, atas kaum yang antara kalian dengan mereka itu ada perjanjian kenegaraan. Iya. Demikian Syekhul Islam menyatakan, dan juga ketika hal ini kita tanyakan kepada para ulama dan kita terangkan kepada beliau-beliau para ulama ahli hadis situasi terakhir keadaan di Maluku, beliau menyatakan wajib atas kalian untuk membela mereka, jihad fardu ain di dalam situasi yang demikian. Begitulah yang ditegaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Mas'alih hafizahullah, Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, juga Syekh Saleh Suhaili, ya, dengan catatan bila memang kalian mempunyai kemampuan untuk membela saudara kalian, dan dikatakan demikian pula oleh Syekhul Islam tentang wajibnya membela saudara kita itu. Wahada yajibu bihasbil imkan, kata beliau. Kewajiban demikian ini, kewajiban jihad membela demikian ini di bantai itu, di musuh itu, sesuai dengan kemampuan. Ala kulli ahadin binafsihi wa malih, atas setiap seseorang, baik dengan jiwanya maupun dengan hartanya. Dengan seberapa kekuatan kalian, kalian hanya mampu untuk membiayai pasukan mujahidin berangkat perang, biayai mereka. Kalian mempunyai kemampuan untuk berangkat dengan diri kalian, untuk awak, berangkat kalian. Semuanya berkewajiban membela saudaranya dengan sebatas kemampuan masing-masing. Begitulah hadirin. Maka tidak ada alasan untuk takut dengan acara ini jujur meletus seperti mataram. Tidak.
Kita tidak demikian. Jogja aman-aman, Jawa aman-aman, ya, luar wilayah Maluku aman-aman, luar wilayah Aceh aman-aman, ya. Tetapi kita berkewajiban untuk membela saudara kita di sana, bukan kemudian dengan aman-aman itu berpangku tangan. Oh, di sini kan masih aman. Nah, kita tidak boleh melampiaskan kemarahan kepada pihak-pihak yang belum pasti dia terlibat dengan berbagai kekejaman itu, kebinatangan itu. Nah, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini dapat berlangsung, kita bisa menyampaikan nasihat para ulama kepada hadirin semua, kepada kaum muslimin, dan juga kita menyampaikan dalam audiens kita dengan pihak pemerintah, pejabat sipil maupun militer, apa isu yang menjadi inspirasi kita, dan kita dengan pertolongan Allah bisa melangsungkan acara ini sebagai langkah pertama untuk kemudian menuju langkah berikutnya, yaitu sampai berjumpa di Maluku sana. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan, kesalahan kata yang saya sampaikan, karena saya ini ya kalau sudah berbicara masalah yang kita itu gampang marah. Jadi ya kadang-kadang kayak gitulah. Nah, dan semua itu dan kelemahan saya sebagai manusia, kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Hadirin sekalian, kita harapkan antum semua pulang dengan tenang dan tentram, dan kita juga di sini masih mempunyai acara khususnya untuk menjenguk saudara kita Salman alias Kartoni di Mapolres Sleman, untuk kita menyatakan simpati kita kepada beliau dan sebagai dukungan moral kita kepadanya. Segala tindakan kerusuhan atau tindakan pengacauan sama sekali bukan daripada prinsip kita, dan konvoy hanya terjadi dari gedung ini menuju ke Mapolres. Yang mau pulang ke rumah silakan pulang ke rumah, yang mau ikut bersama kami ke sana ahlan sahlan, dan kita ke sana bukan menggeruduk Mapolres tetapi untuk besuk dan bukan bertindak apa-apa. Kita menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jogja yang aman, Jogja berhati nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.